Nama saya Ratna Sari Dewi dari Prabu Manajemen Padu dengan NIM 28921500071. Kali ini kita akan membahas tentang deskripsi data analisis dan uji normalitas data. Langsung saja kita masuk ke soalnya. Ini soalnya. Jadi nomor absen kita ditambah 30. Langsung saja kita cari jawabannya. Pertama-tama langsung saja kita buka SPSS, lalu klik soalnya, tulis soalnya di dalam kolom kayak gini. Terus ganti angka yang titik-titik dengan A, nomor absen yang udah ditambahin sama 30 nomor absen kita. Setelah itu di sini namanya kita ganti X1, X2 dan Y. Lalu labelnya itu kita ganti motivasi kerja, disiplin kerja, dan kinerja karyawan. Lalu kita balik lagi ke data view, tadi ke variable view. Lalu kita langsung saja hitung. Cara hitungnya, ini klik analyze, lalu ke deskriptif statistik, lalu pilih frekuensi. Setelah itu kita pindahin satu-satu. Motivasi kerja kita pindahin ke yang ada bacaan variabelnya. Ini cursnya kita ubah jadi histogram. Oke. Lalu statistiknya kita klik yang min, median, mode, sum, lalu minimum, maksimum, min, standard deviation, variance, dan rank. Lalu klik OK. Lalu langsung saja klik OK. Setelah itu ini hasilnya. Di sini udah kelihatan minimumnya berapa, maksimumnya berapa, mode, media, dan lain-lain. Lalu selanjutnya sama ke analyze dulu, terus ke deskriptif statistik, terus ke frekuensi. Nah, yang tadi kan motivasi kerjanya ada di variabel. Sekarang kita keluarin, diganti dengan disiplin kerja. Udah langsung klik OK dan statistiknya udah diubah. Jadi langsung klik OK aja. Nah, ini datanya. Udah keluar sama udah ketemu min, median. Lalu kita ulangi lagi, cari yang Y, sama kayak tadi. Jadi disiplinnya dikeluarin dan Y nya dimasukin ke variabel. Sudah. Kalau sudah begini, yang ini 3 ini itu cara mencari deskripsi data analisis. Kalau udah menjadi begini, langsung saja kita lanjut ke uji normalitas data. Caranya buka lagi analyze, klik analyze, lalu klik non-parametric test, lalu klik
legasi dialog, terus klik yang satu garis bawah simple KS. Nah, di sini sama kita masukin yang motivasi kerjanya. Terus ini udah normal ya. Ini satu-satu motivasi kerja dulu. Lalu klik OK. Nah, jadinya ini datanya. Lalu kita cari lagi yang disiplin kerjanya. Sama kayak tadi, klik Analyze, lalu klik Non-Parametric Test, lalu klik Legality Dialog, dan setelah itu klik satu strip sampel KS. Yang motivasi kerjanya keluarin. Nah, disiplin kerjanya masukin ke teks variabel. Terus klik OK. Jadinya kayak gini. Dan lanjut lagi, cari yang kinerja karyawan. Sama kayak tadi. Nah, yang disiplin kerjanya dikeluarin, terus diganti kinerja karyawan. Masukin ke dalam teks. Dimasukin ke dalam teks variabel. Klik OK. Nah, kan udah jadi nih kayak gini. Terus udah jadi semua. Ini udah kelihatan datanya. Udah kehitung datanya semua. Kalau udah jadi kayak gini, jadi langsung aja kita save. Bisa save PDF. Save PDF-nya. Kita klik file, terus export. Terus kan ini ada tulisan browser. Nah, kita terserah mau naruh dokumennya itu di mana. Nah, ini kan ada browser. Klik aja. Kita terserah mau naruh dokumennya, sama nama dokumennya itu maunya naruh di mana. Ini aku udah naruh dokumennya. Lalu klik OK. Nah, kita tunggu. Nanti bakalan ada PDF-nya. Setelah di save, lalu kita ubah ke Word. Yang PDF tadi kita ubah ke Word. Nah, jadinya kayak gini nih kalau udah di Word. Nah, lalu kita bahas tentang deskripsi data analisis. Yang pertama, motivasi kerja. Nah, dari sini kan udah kelihatan mana median, mode. Dari data tabel di atas dapat dideskripsikan untuk variabel motivasi kerja, yaitu X1 tadi. Didapat nilai rata-rata atau min. Minnya itu 89. Mediannya 86. Modusnya 90. Standar deviasinya 11 titik. Standar deviasinya 11.507. Variasinya 132.423. Rangenya 30. Skor terendahnya 62 dan skor tertingginya 92. Dan jumlah keseluruhannya itu 40.042.00. Nah, langsung aja ke motivasi kerja. Nilai persennya
Dari tabel di atas dapat dideskripsikan bahwa nilai 62 sebanyak 6 dan 12% dari jumlah data. Ini 62-nya dari sini paling 6-nya itu frekuensi, persennya itu 12,0, 12%. Lalu nilai 6 ini sebanyak 5 dan 10% dari jumlah data. Terus nilai 68 sebanyak 6 dan 12% dari jumlah data. Dan nilai 86 sebanyak 9 dari 18% dari jumlah data. Lalu nilai 88 sebanyak 7 dan 14% dari jumlah data. Lalu nilai 90 sebanyak 11 dan 22% dari jumlah data. Terus nilai 92 sebanyak 6 dan 12% dari jumlah data. Dan total data sebanyak 50 dari 100%. Ini program motivasi kerja. Langsung ke disiplin kerjanya. Dari tabel di atas dapat dideskripsikan untuk variabel disiplin kerja karyawan. Itu kan disiplin kerja kayak S2. Langsung didapat nilai rata-rata min. Minnya itu 81,2. Mediannya itu 86. Modusnya 86. Standar deviasinya 10.427. Variasinya 108.753. Rangenya 26 dan skor terendahnya 66, skor tertingginya 92 dan jumlah keseluruhannya yaitu 4.060.00. Deskripsi yang persennya itu dari disiplin kerja adalah tabel ini. Nilai 6 ininya ada 8 dan 16% dari jumlah data. Lalu nilai 68-nya ada 9 dan 18% dari jumlah data. Lalu nilai 86-nya ada 13 dan 26% dari jumlah data. Lalu nilai 88-nya ada 3 dan 6% dari jumlah data. Lalu nilai 90-nya ada 13 dan 26% dari jumlah data. Terus nilai 92-nya sebanyak 4 dan 8% dari jumlah data. Dan total data sebanyak 50 dari 100%. Ini diagramnya, histogram frekuensi disiplin kerja. Ini nilai statistiknya, kinerja karyawan. Dari tabel yang ini dideskripsikan untuk variabel kinerja karyawan. Dari tabel ini dideskripsikan untuk variabel kinerja karyawan. Itu tadi Y. Nah, didapat nilai rata-rata minnya itu 80.076.
Nah, mediannya 86, modusnya 86, standar deviasinya 11.284, variasinya 127.329, rankingnya itu 30, skor terendahnya itu 62, skor tertingginya 92, dan jumlah keseluruhannya yaitu 4.038.00. Lalu persenannya dari tabel ini dideskripsikan. Nilai 62 sebanyak 10% dari jumlah data. Nilai 66 sebanyak 6, 12% dari jumlah data. Nilai 68 sebanyak 6, 12% dari jumlah data. Nilai 86 sebanyak 11, 22% dari jumlah data. Nilai 88 sebanyak 7, 14% dari jumlah data. Nilai 90 sebanyak 9, 18% dari jumlah data. Nilai 92 sebanyak 6, 12% dari jumlah data. Dan total data sebanyak 50 dari 100%. Ini histogram kinerja karyawannya. Setelah kita menemukan deskripsi data analisis, lanjut lagi kita membahas tentang jawaban uji normalitas data. Dari tabel di atas, skor asim sin 2 teot untuk variabel motivasi kerja sebesar yang didapat p-value sama dengan 0,000. Itu lebih kecil dari 0,05 karena dia setengah 0,05. Nah, dengan demikian variabel motivasi kerja berdistribusi tidak normal. Lalu kita lanjut ke disiplin kerja. Nah, disiplin kerjanya ini ternyata dapatnya sama. P-value-nya itu 0,000. Jadi 0,5 lebih besar daripada 0,000. Jadi disiplin kerja di sini berdistribusinya tidak normal, sama dengan motivasi kerja tadi. Sama dengan motivasi kerja tadi, tidak normal. Lalu lanjut ke kinerja karyawan. Nah, di kinerja karyawan ini kita hasilnya sama p-value-nya kayak tadi 0,000. Jadi sama, dia tidak normal karena 0,5 lebih besar dari 0,000. Jadi kinerja karyawannya berdistribusinya tidak normal. Nah, tadi kita sudah membahas tentang uji normalitas data. Itu pembahasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.